Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan sama-sama merangkai pemahaman tentang sebuah topik yang sangat memiliki peran penting untuk kita mengenal perhitungan PPh 21. Jadi, topik ini tentunya sangat begitu berpengaruh terkait pemahaman kita untuk mengenal perhitungan PPh 21. Nah, topik ini tentang penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada, batas-batas penghasilan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, istilahnya kayak seperti, penghasilan minimum lah, yang ketika teman-teman peroleh itu akan menentukan apakah teman-teman membayar pajak atau tidak. Nah, ini disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi teman-teman, dasar penentuan sejumlah pajak yang kita miliki itu kuncinya ada pada PTKP. Jadi kita harus mengenal PTKP kita berapa, kita sudah menikah itu, biayanya berapa, atau batas minimal penghasilan yang seperti apa yang akan dikenai pajak, terus, yang sudah berstatus menikah, yang sudah beristri, yang ada tanggungan. Nah, itu kita akan kenal dalam pemahaman PTKP. Jadi di sini kita akan bahas 4 poin, namun setelah kita mengenal 4 poin tersebut, kita akan jabarkan lagi 4 poin itu, untuk kita mempelajari atau memahami perhitungan PTKP atau penentuan PTKP secara bulanan dan tahunan setiap wajib pajak, baik wajib pajak yang sudah menikah, wajib pajak yang belum menikah, wajib pajak yang ada tanggungan, wajib pajak yang tidak ada tanggungan, itu kita akan bahas pada PTKP. Nah, teman-teman sangat menarik. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang, PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi. Jadi PTKP-nya itu setiap tahun 54 juta. Ketika teman-teman memperoleh penghasilan dalam satu periode tahunan itu melebihi dari 54 juta, maka teman-teman akan dikenai pajak. Ingat ya teman-teman, melebihi dari 54 juta per tahunnya. Jadi teman-teman ketika kurang dari itu atau tidak melewati batas penghasilan tidak kena pajak ini, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak. Kalaupun teman-teman akan menghitung, itu akan bersifat nihil, tidak ada tagihan pajak yang teman-teman bayar. Berikutnya di sini kita kenal dengan tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Nah, tadi kita sudah tahu untuk wajib pajak orang pribadi PTKP-nya 54 juta per tahun. Jadi ini ada tambahan ketika wajib pajak tersebut sudah menikah. Nah, tambahan status kawinnya itu 4.500.000 teman-teman. Ini yang sudah menikah ya teman-teman. Jadi teman-teman jika seorang pria yang, itu berstatus PTKP-nya 54 juta per tahun dan ditambah lagi dengan status, nikahnya itu yaitu 4.500.000. Nah kita, lebih mendetail lagi terkait satu poin ini yaitu tambahan untuk seorang istri. Jadi ketika, sudah punya istri itu akan lagi penambahan 54 juta per tahun. Ini per tahun yang teman-teman ketika teman-teman melaporkan pajaknya itu gabungan sama istri, maka itu akan digabungin untuk memperoleh atau menetapkan sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, lebih menarik lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah nikah, sudah beristri, ada lagi nih kita perlu tahu bahwa ketika kita punya anak dan membiayai segala kebutuhan anak kita itu termasuk dalam tanggungan. Nah, di sini tanggungan ini akan mengurangi, penghasilan teman-teman yang tentunya akan menentukan, pengurangan terhadap sejumlah pajak yang teman-teman bayarkan. Nah, sangat menarik teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya, tanggungannya anaknya 2, anaknya 3, itu teman-teman harus masukin. Nah, itu benefitnya atau, plusnya apabila teman-teman punya tanggungan itu yang akan mengurangi sejumlah pajak yang teman-teman akan bayarkan. Di sini batas tanggungan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 3 orang tanggungan, jadi tidak bisa lebih dari 3 tanggungan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kita akan merincikan atau, mengkerucutkan PTKP ini untuk menilai,
status PTKP baik yang sudah menikah, yang sudah beristri, yang sudah ada tanggungan, tanggungannya satu, tanggungannya 2, tanggungannya 3, kita akan bahas pada pemahaman PTKP yang kita akan kenal dengan PTKP tahunan dan PTKP bulanan. Nah, teman-teman di sini poin yang pertama kita kenal di sini yaitu TK0. Nah, TK0 ini apa maksudnya teman-teman? TK itu kan tidak kawin dan 0 itu bagian dari tanggungan. Jadi untuk PTKP bulanannya itu 4.500.000. Ingat ya teman-teman, 4.500.000. Nah, sedangkan untuk PTKP tahunannya itu ditentukan 54 juta. 54 juta ini merupakan PTKP tahunan yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Poin yang kedua di sini kita kenal dengan wajib pajak yang tidak kawin tapi memiliki satu tanggungan. Nah, dalam arti bahwa ketika teman-teman belum menikah dan tinggal dengan seorang ibu sendiri dan teman-teman membiayai kebutuhan orang tua teman-teman. Nah, ibu tersebut itu akan menjadi tanggungan. Nah, jadi teman-teman ketika membiayai hidup orang tua teman-teman atau membiayai adik teman-teman, nah pada saat teman-teman melaporkan PPh 21 itu harus dimasukin sebagai tanggungan. Jadi kita lihat tuh wajib pajak yang tidak kawin dan memiliki satu tanggungan PTKP per bulannya itu 4.875.000. Sedangkan untuk tahunannya itu 58.500.000. 58.500.000 ini dapat dari mana sih teman-teman? Nah, ini perlu kita cari tahu dulu. Untuk 58.500.000 ini didapat dari kita sedari awal kan sudah membahas untuk wajib pajak orang pribadi sendiri atau untuk diri sendiri itu kan 54 juta per tahun. Jadi untuk tanggungannya itu kan 4.500.000. Jadinya ketika dijumlahkan jadinya 58.500.000. Ketiga kita bahas di sini yaitu wajib pajak tidak kawin namun memiliki 2 tanggungan. Ini sama pemahamannya dengan wajib pajak yang belum kawin memiliki satu tanggungan, namun berbeda dalam penetapan PTKP bulanan dan PTKP tahunannya. Jadi untuk TK 2 atau tidak kawin memiliki 2 tanggungan, itu PTKP bulanannya itu menjadi 5.250.000. Sedangkan PTKP tahunannya itu 63 juta. Nah, 63 juta ini sama seperti PTKP tahunan, jadi di mana 54 juta yang tadinya PTKP wajib pajak diri orang pribadi sendiri dan ditambahkan lagi dengan dua tanggungan, satu tanggungan kan 4.500.000 ketika ditambahkan keseluruhan itu jadinya 63 juta. Nah, berikutnya di sini TK garis miring 3, di sini kita kenal dengan wajib pajak yang tidak kawin namun memiliki 3 tanggungan. Pemahaman yang sama teman-teman dengan TK1 sama TK2, namun PTKP-nya berbeda yang di sini PTKP untuk TK dengan tanggungannya 3 itu yaitu 5.625.000. Untuk PTKP tahunannya kita lihat sejumlah 67.500.000. Jadi itu teman-teman, itu kita jelaskan terkait wajib pajak yang belum menikah, yang memiliki satu tanggungan, tidak memiliki tanggungan, memiliki 2 tanggungan, dan memiliki 3 tanggungan. Jadi kita harus pahami nih, atau kita harus lebih matangkan pemahaman tentang PTKP ini. Ini merupakan peran penting untuk menentukan sejumlah pajak yang akan kita bayarkan. Nah, kita kenal lagi nih, di sini ada K0, K1, K2, K3. K ini kan kawin. Jadi kalau untuk 0, 1, 2, 3 itu 0 itu tidak memiliki tanggungan, 1 itu ketika wajib pajak kawin dan memiliki satu tanggungan, K2 itu ketika wajib pajak kawin memiliki 2 tanggungan, dan K3 itu ketika wajib pajak sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan. Di sini berbedanya dalam penentuan PTKP-nya. Nah, untuk K1, PTKP bulanannya itu kan 5.250.000. Sedangkan untuk tahunannya itu 63 juta, untuk K0 itu PTKP bulanannya itu 4.875.000, sedangkan untuk PTKP tahunannya itu 58.500.000.
Nah, untuk, K1 atau kawin tapi memiliki satu tanggungan, PTKP bulanannya 5.250.000, untuk PTKP tahunannya itu 63 juta. Sedangkan K2 di sini atau kawin dan memiliki 2 tanggungan, PTKP bulanannya itu 5.625.000, sedangkan untuk PTKP tahunannya itu 67.500.000. Nah, untuk K3 atau kawin dan memiliki 3 tanggungan, di situ PTKP bulannya itu 6 juta, sedangkan untuk PTKP tahunannya itu 72 juta. Jadi teman-teman, kita sudah kenal PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak ini, yang merupakan dasar pemahaman kita untuk mengenal perhitungan PPh 21. Jadi teman-teman harus matangkan pemahaman untuk mengenal PTKP ini, dan yang paling utama, pertama dan utama kita kenal dengan, PTKP bulanan dulu teman-teman. Kalau untuk tahunan kita bisa hitung sendiri. Kita bisa hitung sendiri untuk menentukan PTKP tahunan, yang penting kita kuasai itu dasar, PTKP setiap masa atau setiap bulannya. Nah, itulah teman-teman, konsep pemahaman tentang penghasilan tidak kena pajak. Jadi ketika teman-teman untuk menghitung PPh 21, gambaran penentuan sejumlah pajak yang harus dibayarkan itu berdasarkan, penghasilan minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui penghasilan tidak kena pajak. Ingat sekali lagi, kalaupun teman-teman memiliki penghasilan lebih dari PTKP, teman-teman akan dikenai pajak, dan kalaupun teman-teman memiliki penghasilan kurang dari PTKP, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak atau dikategorikan nihil. Oke, teman-teman, sampai di sini bisalah untuk teman-teman mengerti tentang pajak, dan mari kita belajar sama-sama untuk, mengenal pajak secara menjauh atau secara meluas agar kita tidak serta-merta dibodohi oleh pemerintah persoalan pajak. Terima kasih, salam sukses.